Selamat pagi saudara-saudariku sekalian. Perkenalkan, nama saya Livonovita Gurning. Saya dari ruangan Santa Elizabeth. Di sini saya akan membuat sebuah homili guna menyelesaikan tugas dari mata kuliah homiletika yang diambil dari Minggu Biasa ke-16 tahun A yang terdapat dalam Matius 13 ayat 24 sampai 30 dengan judul Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari Minggu Biasa ke-16 ini, kita disapa Tuhan dengan perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Apa itu lalang? Lalang yang berarti alang-alang atau sejenis rumput yang berdaun tajam, dan gandum adalah suatu benih yang memiliki banyak manfaat. Nah, perumpamaan ini mengartikan bahwa akan selalu ada orang yang jahat pada kehidupan kita ini. Nah, perumpamaan ini juga mengingatkan kita bahwa akan ada waktu di mana Tuhan akan melakukan penghakiman terakhir, yaitu kedatangan Kristus kembali sebagai hakim. Dan inilah proses menuai yang akan dikerjakan oleh malaikat-malaikat Tuhan. Sehingga yang bertanggung jawab untuk proses pemisahan antara gandum dan lalang itu adalah yang berasal dari atas. Siapa itu? Yaitu malaikat yang telah ditugaskan oleh anak manusia. Nah, iblis akan menabur benih kejahatan dalam kegelapan. Ketika hamba-hamba Tuhan, pemilik tanah, sedang tidur, selalu ada waktu iblis akan menabur benih kejahatannya itu. Lalu, gereja pun tidak dapat mencegah masuknya orang-orang munafik. Namun, Tuhan pemilik tanah persis mengetahui siapa penabur benih kejahatan itu dan mana saja anak-anak yang ditabur kejahatan itu. Pada akhir zaman, semua pelaku kejahatan akan dicampakkan ke dalam dapur api seperti lalang yang dibakar, dan orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan sorga. Akan ada banyak himpitan-himpitan kejahatan yang ditaburkan iblis di antara kita. Tetapi kita harus ingat bahwa akan ada waktunya Tuhan akan mencabut semua kejahatan-kejahatan yang ditaburkan oleh iblis tersebut. Nah, makna yang dapat kita petik dari perumpamaan ini ialah bahwa selama kita hidup akan selalu ada orang yang menghimpit kehidupan kita ini. Bisa itu datang dari orang yang membenci kita, maupun ada yang tidak menyukai keberadaan kita sebagai seorang Katolik. Bisa pula kita dihimpit oleh berbagai macam kesusahan, mulai dari masalah keluarga, ekonomi, pekerjaan, tugas kuliah atau tugas sekolah, dan banyak lagi. Tetapi kita tetap dapat bertahan, sebab yang ditaburkan oleh Allah dalam diri kita adalah benih yang baik, bibit unggul yang tahan lama, dan yang memastikan kita tetap tumbuh dengan baik di tengah himpitan berbagai godaan dan ancaman yang dapat mematikan keselamatan kita. Itu hanyalah Tuhan Yesus sendiri. Selama kita hidup di dalam Tuhan, selama kita tulus di dalam Tuhan, maka selama itu juga kita akan tetap bertahan dan akan semakin cepat menghasilkan buah yang baik. Lalu dari sini dapat kita mengerti bahwa dengan kita percaya kepada Tuhan, bukan berarti kita tidak lagi mendapat penderitaan ataupun pergumulan hidup. Tetapi apabila kita memang sungguh-sungguh atau kita memang tulus hidup di dalam nama Tuhan, maka semua itu tidak akan sia-sia, karena kita akan melihat buah dari ketulusan kita selama ini ketika pergumulan itu datang kepada kita.
Lalu yang terpenting adalah keteguhan hati kita untuk mengimani bahwa tidak akan ada yang dapat mematikan dan menaklukkan kita selama kita bersama dengan Tuhan. Biarlah kita tetap tentram damai dengan tenang menjalani kehidupan ini walaupun penuh dengan tantangan. Sebab kita bersama dengan Tuhan sebagai pemilik ladang yang memastikan waktu panen itu pasti akan tiba. Nah, jadi saudara-saudariku sekalian, semoga kita dapat menjadi gandum yang banyak manfaatnya tersebut. Semoga, amin. Demikianlah homili yang dapat saya sampaikan. Kiranya dapat berguna untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.